Sebelum memasuki ke pengertian penilaian keterampilan, di sini saya akan mengartikan arti dari penilaian. Penilaian itu adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data atau informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi terhadap kemampuan, pengetahuan, dan sikap siswa dalam pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, memperbaiki proses pembelajaran, dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam pembelajaran, penilaian adalah cara yang digunakan oleh pendidik dalam mengukur kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang digunakan. Penilaian hasil belajar peserta didik dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah jenis penilaian yang mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan konsep atau teori terkait materi pembelajaran. Penilaian keterampilan juga adalah proses mengukur dan mengevaluasi kemampuan seseorang dalam melakukan suatu keterampilan atau tugas tertentu. Tujuan dari penilaian keterampilan. Tujuan dari penilaian keterampilan adalah untuk melihat sejauh mana seorang dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keahliannya dalam situasi nyata. Dalam IPS, penilaian keterampilan sangat penting karena IPS bukan hanya tentang memahami informasi, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian keterampilan. Antara lain, yang pertama, penilaian observasi. Yang kedua, penilaian produk. Yang ketiga, penilaian tes. Yang keempat, penilaian self-assessment. Penilaian observasi. Guru atau evaluator mengamati secara langsung siswa dalam melakukan suatu keterampilan atau tugas. Observasi dapat dilakukan dalam bentuk demonstrasi, simulasi, atau latihan praktik. Yang kedua, penilaian produk. Evaluasi dilakukan terhadap hasil yang dihasilkan oleh siswa, seperti proyek, tugas, ataupun portofolio. Penilaian produk ini melihat sejauh mana siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam hasil yang konkret. Penilaian tes. Tes digunakan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa secara objektif. Tes dapat berbentuk pilihan ganda, esai, atau tugas-tugas tertentu yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Yang keempat, penilaian self-assessment. Siswa mengukur dan mengevaluasi kemampuan mereka sendiri dalam suatu keterampilan atau tugas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan format penilaian yang telah disediakan oleh guru secara mandiri oleh siswa. Jadi, dapat dilihat bahwa penilaian keterampilan dapat melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek tertentu, misalnya teknik kecepatan, akurasi, kerjasama, dan komunikasi. Pada umumnya, penilaian keterampilan juga harus mempertimbangkan konteks dan situasi di mana keterampilan tersebut diterapkan, karena kemampuan seseorang dapat bervariasi tergantung pada situasi yang dihadapi. Pentingnya penilaian keterampilan adalah untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan siswa dalam keterampilan yang dievaluasi, sehingga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mengembangkan lebih lanjut. Selain itu, penilaian keterampilan juga dapat digunakan dalam proses seleksi atau perekrutan untuk menentukan seorang yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan posisi atau pekerjaan yang dibutuhkan. Dalam kurikulum 2013 atau K13,
Penilaian keterampilan siswa dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan holistik. Berikut adalah cara yang digunakan untuk menilai keterampilan siswa dalam kurikulum 2013 atau K13. Yang pertama, observasi langsung. Yang kedua, penilaian portofolio. Yang ketiga, penilaian tugas proyek. Yang keempat, penilaian PR. Dan yang kelima, penilaian formatif dan sumatif. Serta yang keenam, rubrik penilaian. Yang pertama, observasi langsung. Guru atau evaluator mengamati siswa secara langsung ketika sedang melakukan suatu evaluasi. Evaluasi ini dapat dilakukan dalam bentuk demonstrasi, simulasi, atau kegiatan praktik. Guru akan melihat sejauh mana siswa dapat mengaplikasikan keterampilan yang dipelajari dalam situasi nyata. Yang kedua, penilaian portofolio. Siswa dapat membuat portofolio yang berisi contoh-contoh keterampilan yang telah mereka pelajari dan diterapkan dalam waktu tertentu. Portofolio dapat berupa karya, tulis, proyek, foto, ataupun juga video yang menunjukkan kemampuan dan pengembangan keterampilan siswa. Yang ketiga, penilaian tugas proyek. Siswa diberikan tugas proyek yang harus dilakukan oleh mereka, menggabungkan berbagai keterampilan yang telah mereka pelajari. Siswa diminta untuk menyelesaikan proyek dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, kerjasama, dan anggota tim. Yang keempat, penilaian PR. Siswa dapat melakukan penilaian terhadap keterampilan teman sejawat mereka. Hal ini dapat melibatkan penilaian dalam bentuk diskusi kelompok, PR review, atau presentasi keterampilan di depan kelas. Penilaian dari teman sejawat dapat memberikan sudut pandang lain yang objektif dan memberikan umpan balik yang berguna. Selanjutnya, penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Penilaian sumatif adalah penilaian akhir yang mengukur pencapaian keterampilan siswa setelah menyelesaikan suatu unit atau tahapan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu rubrik penilaian. Rubrik penilaian digunakan untuk memberikan panduan yang jelas dan kriteria penilaian yang dapat diukur secara objektif. Dalam rubrik ini, berbagai aspek keterampilan yang dievaluasi diuraikan dengan jelas dan diberikan tingkatan pencapaian yang berbeda. Kebersihan dan kelestarian lingkungan adalah cara melindungi lingkungan dari kerusakan. Menjaga lingkungan agar bersih dan sehat agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Kita perlu menjaga lingkungan alam karena lingkungan yang lestari penting untuk kesehatan dan memberi kehidupan yang baik bagi kita semua. Lingkungan yang rusak dapat mengakibatkan berbagai bencana dan penyakit. Cara menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya. Pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya ini ada 3, sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk kompas. Contoh dari sampah organik yaitu seperti sayuran, daun kering. Sampah non-organik adalah jenis sampah yang tidak mudah membusuk. Sampah jenis ini dapat didaur ulang kembali menjadi kerajinan atau barang-barang lain yang lebih bermanfaat. Contoh dari sampah non-organik yaitu seperti kertas, botol, ataupun lain sebagainya. Yang selanjutnya sampah B3 adalah sampah barang berbahaya dan beracun. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dengan adanya penilaian keterampilan memiliki beberapa manfaat.
Yang pertama, peningkatan kesadaran. Peningkatan kesadaran dengan adanya penilaian keterampilan, individu ataupun juga kelompok akan lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Mereka akan menyadari dampak dari tingkah atau tindakan mereka terhadap lingkungan dan menjadi lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, peningkatan partisipasi. Peningkatan keterampilan dengan mendorong partisipasi aktif individu atau kelompok dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Melalui penilaian, mereka dapat terlibat dalam kegiatan seperti pengumpulan sampah, daur ulang, atau penanaman pohon yang pada akhirnya akan meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, pembentukan sikap positif. Dengan adanya penilaian keterampilan, individu atau kelompok akan mengembangkan sikap positif terhadap lingkungan. Mereka akan memiliki rasa tanggung jawab, peduli, dan menghargai lingkungan serta melakukan tindakan yang sesuai untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pembelajaran dan peningkatan pengetahuan, yaitu yang keempat. Melalui penilaian keterampilan, individu kelompok memperoleh kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang lingkungan dan cara-cara menjaga kebersihan dan kelestariannya. Ini akan meningkatkan pengetahuan mereka tentang lingkungan dan membantu mereka menjadi lebih bijaksana dan mengambil keputusan yang berkelanjutan. Dan yang kelima, peningkatan kualitas hidup. Dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, kualitas hidup manusia juga akan meningkat. Lingkungan yang bersih dan lestari akan memberikan udara yang sehat, air bersih, dan lingkungan yang nyaman untuk ditinggali. Hal ini akan berdampak positif pada kesehatan fisik dan kesejahteraan mental. Dengan demikian, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dengan menggunakan penilaian keterampilan dapat memberikan manfaat yang luas bagi individu, kelompok, masyarakat, dan secara keseluruhan.